Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu sedaya nggih. Kita diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dalam majelis yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam sekali lagi kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap betul menjadi salah satu dari umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedaya, hujan seperti ini insya Allah pahala kita bertambah besar ketika ngaji seperti ini. Al jaza min jinsil amal. Sungguh yang namanya pahala itu bergantung pada besarnya amal, dan hambatan-hambatan dalam beramal salah satunya memperbesar dalam ibadah kita insya Allah. Bangun malam sekarang lebih berat dibandingkan hari-hari sebelumnya karena dingin banget sekarang. Maka insya Allah yang berani tegak di malam hari insya Allah pahalanya jauh lebih besar. Dan ini kaidah dari Allah Subhanahu wa taala, al jaza min jinsil amal. Al jaza, pahala itu min jinsil amal, bergantung kepada besarnya amal yang kita lakukan. Nah Bapak Ibu sedaya, insya Allah kita malam hari ini masih melanjutkan tentang bab zikir. Sebelum kita masuk ke kitab-kitab yang lain lagi, karena ini juga saya kira menjadi bagian yang penting insya Allah. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Andri insya Allah beberapa bacaan doa dan zikir, mudah-mudahan dihafal dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah ke depan nanti mungkin dibuatkan fotokopian tentang zikir pagi zikir petang kita. Belajar sedikit dari Masjid Ar-Royan, tetangganya panjenengan. Setiap Jumat pagi itu ada zikir pagi zikir petang bersama untuk memandu. Asalnya zikir itu sendirian Bapak Ibu. Tetapi kalau belum pada bisa, boleh dipimpin oleh imam dulu sampai hafal. Nanti kalau sudah hafal sendiri-sendiri. Nah hari ini insya Allah saya menyampaikan apa yang menjadi masukan dari Ustadz dari Pak Andri kemarin tentang teknis zikir, teknis zikir, atau lebih tepatnya disebut dengan adab ketika berzikir. Kita tahu kemarin kita sudah bicara tentang faedah manfaat zikir. Dari 100 yang tertulis dalam kitab sudah saya sebutkan 6 diantaranya. Insya Allah jangan masih ingat. Kalau sudah agak lupa, buka rekamannya. Di Ayah Ngaji TV ada rekamannya. Kemudian sekarang kita berbicara tentang adabnya. Yang pertama, ini tolong diperhatikan, ini penting Bapak Ibu sedaya. Ini penting, yaitu hanya membaca zikir yang sahih saja, yang sudah ijma seluruh ulama, ijma seluruh madhab bahwa zikir itu adalah zikir yang sahih. Ini penting Bapak Ibu sedaya, agar kita terhindar dari keluar energi dan berharap kebaikan dari zikir yang kita lakukan ternyata tidak sahih. Mengapa ini penting Bapak Ibu sedaya? Karena hari-hari ini begitu banyak informasi masuk lewat WA, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat sosial media, ilmu yang kadang-kadang tidak terverifikasi dengan baik. Inilah pentingnya kita bertemu seperti ini, talaki seperti ini. Karena apa? Begitu banyak zikir yang sesungguhnya kalau ditarik ke belakang nggak ada referensinya. Tidak marfu sampai ke Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja sebaik-baik zikir adalah zikir yang dipandu oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu di antara konsekuensi kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, salah satunya adalah
membenarkan apa yang dibawa. Berarti risalah yang dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang jadi pegangan kita. PR besar kita di zaman sekarang adalah bagaimana kita bisa mengikuti, meneliti, membaca bahwa apa yang saya amalkan itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus persoalan zikir. Karena kalau kita melihat sebagian zikir-zikir itu kadang-kadang berlebihan. Bahkan sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, ada zikir sampai kemudian dalam tanda kutip seperti kesurupan. Pernah lihat seperti itu? Pernah kadang-kadang sampai ibu-ibu tuh jilbabnya sampai copot. Kira-kira kita membayangkan sepertinya di zaman Rasulullah nggak ada seperti itu Maka redaksi zikir yang sahih itu menjadi sangat penting. Dan hari ini alhamdulillah sudah banyak di toko-toko buku Islam tentang zikir yang sahih. Jangan bisa beli buku judulnya zikir pagi, zikir petang. Ini saya kebetulan bawa kopian karena ini juga dari masjid yang lain ini. Ada yang agak besar, lebih mudah dibaca, insya Allah. Ada zikir pagi, zikir petang. Itu masya Allah, itu sahih semua yang di situ. Jadi sahih semua, jenengan tidak perlu ragu-ragu karena di situ ada riwayatnya. Ini muttafaqun alaihi, ini riwayat Bukhari Muslim, bisa dirujuk ke kitabnya. Oh, ini di kitab Bukhari Muslim nomor sekian, ada semuanya. Maka kita tentrem melaksanakannya insya Allah. Jadi sekali lagi, adab zikir, pastikan zikir kita zikir yang sahih. Jadi kalau ada riwayatnya dhaif, nggak usah diamalkan. Walaupun riwayat dhaif untuk fadhail amal, keutamaan amal itu masih boleh dengan beberapa syarat. Tetapi kalau ada yang jelas sahih, itu saja yang kita ambil supaya tentrem. Kadang-kadang beberapa perkumpulan zikir untuk menjadi ciri khas, kadang-kadang mereka buat zikir sendiri. Nah ini kita tidak perlu yang pakai yang seperti itu. Kita pastikan yang kita pakai sampai ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting di zaman sekarang, penting. Jadi kan bukannya sering dapat WA, membaca ini 11.000 kali maka akan begini. Pernah seperti itu dengar? Membaca ini sejumlah 7.000 akan begini. Kita mesti tanya, itu dalilnya di Sahih Bukhari atau Muslim di mana? Adakah panduannya? Kalau tidak, jangan tinggalin. Karena yang sahih saja sangat banyak, bisa jadi kita sudah capek dengan yang sahih. Kenapa kita harus ribet-ribet dengan yang dhaif atau bahkan maudhu itu palsu? Maka mudah-mudahan dengan kita belajar bersama ini, kita akan mendapatkan zikir yang insya Allah sahih. Kemudian yang kedua, adab di dalam zikir membaca dengan penuh penghayatan. Sebagaimana perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika beliau menyampaikan, sesungguhnya orang akan mendapatkan manfaat dari zikir yang dia lisankan ketika dia paham makna dan kandungannya. Minggu lalu saya sampaikan contohnya istighfar. Jenengan beristighfar tahu bahwa sedang meminta magfirah. Oh, magfirah dari kata mikfar. Oh, mikfar itu adalah tutup kepala bagi para tentara. Oh, berarti kalau kita minta istighfar, berarti kita sedang minta sitr al-wiqayah, ditutup dan dilindungi, bukan hanya ditutup saja. Itu kandungannya. Masya Allah Bapak Ibu sedaya. Sekiranya kita mengerti istighfar dengan kandungan seperti itu, kita nangis Bapak Ibu sedaya istighfar itu. Sampai istighfar nggak nangis itu ya kebangetan, karena astagfirullah langsung tuh terjadi di kebayang, dulu saya pernah melakukan ini dan itu yang terkategorikan dosa. Kan langsung terbayang tuh dosa-dosa kita tuh.
Gini apa nggih? Bagaimana mungkin kita istighfar sementara kita nggak membayangkan dosa kita, lagi minta dihapus dosa kita, ditutup dosa kita, dan kita berharap dosa tidak dikafara dengan musibah. Maka orang yang istighfar yakin kalau tahu makna dan kandungannya nangis, Bapak Ibu sedaya. Nangis. Makanya di antara adab di dalam berzikir juga lirih, enggak keras. Karena yang namanya berkholwat dengan Allah itu memang lirih. Kita sedang bermunajat dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah. Maka nanti hari ini insya Allah akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan makna dan kandungan. Kemarin sudah nyimpen satu, yaitu istighfar. Taksi kelingan nggih? Taksi kelingan insya Allah nggih? Saya berharap betul dan berdoa mudah-mudahan yang ngaji bareng saya setiap kajian masuk ke relung hati paling dalam dan Allah izinkan jadi amal, Bapak Ibu sedaya. Sungguh itu yang menjadi beratnya saya. Saya berharap betul. Saya berharap betul jenengan itu benar-benar bisa mengamalkan. Sehingga di antara doa-doa saya itu, saya melihat jenengan seperti ini, sampai ke rumah tuh wajah terbayang-bayang, Pak Lilik, Pak Bowo, seperti ini semuanya itu terbayang-bayang. Karena apa? Ya begini seharusnya. Kita saling ingat. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, zikir adabnya adalah, Bapak Ibu sedaya, ini penting sekali, tolong diperhatikan betul ini. Kita zikir dengan merasa butuh. Tidaklah zikir sampai ke Allah kecuali disertai dengan perasaan butuh. Lihat kisahnya Musa alaihissalam. Musa itu nabi yang disebutkan paling banyak di dalam Al-Quran kisahnya. Di antara kisahnya Musa alaihissalam, Bapak Ibu sedaya, Masya Allah, ketika beliau berdoa, doanya pendek, jadi kan langsung hafal insya Allah. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir, gitu tuh bahasanya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika Musa alaihissalam tidak sengaja memukul Bani Israel, memukul kaumnya Fir'aun, meninggal, kemudian dikejar-kejarlah dia, maka dia lari jauh sampai ke negeri Madyan. Namanya orang berlari jauh itu kan yo capek, lapar, haus, gini apa nggih? Maka kemudian ketika situasinya seperti itu, Musa duduk sambil berdoa, Robbi, ya Allah, ini sesungguhnya aku lima anzalta ilayya, terhadap apapun yang kau turunkan khair berupa kebaikan, fakir, saya butuh ya Allah. Itu Bapak Ibu sedaya, kalau jenengan baca tafsirnya, Musa alaihissalam sedang minta makan, bayangin, minta roti. Bayangin Bapak Ibu sedaya, bayangin seorang nabi loh, sampai saking butuhnya, ya Allah, pokoknya apapun yang kau turunkan terhadapku berupa kebaikan termasuk makanan, saya butuh ya Allah. Tuh zikirnya Nabi seperti itu, Masya Allah. Maka kalau kita dalam situasi sangat sulit, Bapak Ibu sedaya, gunakan doa ini nih. Dan ini sering saya gunakan. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Masya Allah. Coba sarang-sarang nggih. Robbi, sarang-sarang. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu. Jadi kadang-kadang kita kan terdesak oleh sebuah keadaan, nggih? Maka kita minta kepada Allah. Mas-mas yang mau menghadapi ujian, Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir, insya Allah dimudahkan. Ini doa yang pendek, tapi menunjukkan betapa butuhnya seorang Musa alaihissalam terhadap apapun. Pokoknya terserah Gusti Allah, saya mau dikasih apa, yang penting kebaikan, saya butuh, fakir. Maka ini adab di dalam berdoa. Jangan kita berdoa atau melakukan sebuah permintaan, hati kita tuh nggak hadir, janjinya rapat ya butuh. Ini juga berlaku di dalam sholat kita.
Sholat itu isinya doa-doa semua tuh. Al-Fatihah, pujian, kemudian doa, pujian, doa. Demikian memang. Maka hadirkan hati ini, dan ini dicontohkan oleh para nabi yang sudah mendahului kita, insya Allah. Maka sekali lagi, di antara adab di dalam berzikir adalah kita merasa butuh betul, bukan hanya lewat di bibir tanpa menghadirkan makna dan kandungannya. Kemudian di antara adab di dalam berzikir, dibaca semuanya. Jadi dalam kitab ini itu ada sekitar 20-an bacaan, Bapak Ibu Soyo. Dimulai dari ayatul kursi, kemudian kulhu falak nas 3 kali, itu dibaca semuanya. Jangan ditinggal sebagiannya. Kenapa? Karena Rasulullah mencontohkan dibaca semuanya. Misalnya astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali, jangan 90 kali, 100 kali dibaca. Kita iktiba kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana beliau melakukan, kita melakukan. Bahkan Bapak Ibu Sedoyo, Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, saking iktibanya kepada Nabi Muhammad SAW, suatu ketika dia berjalan-jalan tuh dengan para sahabat. Kemudian dia ada pohon yang rantingnya begini, menghalangi jalan. Kemudian dia begini. Dan ranting itu sekarang sudah rusak. Dulunya di tempat itu ada pohon, ada rantingnya. Ketika dia berjalan bersama Rasulullah dulu ketika pohonnya masih ada rantingnya, Rasulullah begini, begitu, menghindari ranting. Maka yang namanya Ibnu Umar ini saking iktibanya dengan Rasulullah, saking inginnya nih Rasulullah, ini pohon rantingnya sudah nggak ada. Kemudian dia melakukan begitu. Ditanya para sahabat, kenapa kau lakukan itu? Karena dulu Rasulullah ketika lewat jalan ini begini. Masya Allah, saking iktibanya Ibnu Umar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka kita pun demikian. Kita iktiba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibaca Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun baca. Maka sekali lagi, zikir harus yang marfu sampai ke Rasulullah. Kemudian ini penting, yang kelima, jenengan zikir dengan suara lirih. Suara lirih, panduannya sangat banyak dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak panduan bahwa kita tuh bermunajat itu berbisik-bisik, lirih, tidak dengan suara keras, bukan dengan ucapan Allahumma anta robbi, bukan, tapi Allahumma anta robbi. Ini manfaatnya besar sekali Bapak Ibu Sedoyo. Berzikir dengan lirih itu akan membuat kita mendapatkan banyak hal. Di antara dalilnya adalah surah Al-A'raf ayat ke-205. Jadi nanti buka surah Al-A'raf ayat ke-205. Allah berfirman, wadkur rabbaka, sebutkanlah nama Tuhanmu, zikirlah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah fi nafsik, di dalam dirimu, di dalam hatimu, tadharuan wa khifatan, tadharuan wa khifatan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dan rasa takut. Jadi ketika dengan zikir itu harus hadir itu, harus merendahkan diri kita dan dihadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadunal jahri, dan jangan sekali-kali kau keraskan. Kata Allah ini, Masya Allah, minal qauli, dari ucapan kita, bil ghudwi wal asal, di pagi dan petang. Kemudian dikatakan wala takun minal ghafilin, dan jangan kau termasuk orang yang lalai. Bayangin Bapak Ibu Sedoyo, sekalinya kita nggak ingat Allah, kita tuh sudah ternilai dengan lalai. Karena memang betul, minggu lalu saya sampaikan, siapakah ulul albab, siapakah orang yang cerdas? Kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim. Orang cerdas, orang pintar, orang hebat, kata Allah, adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Maka sini dikatakan
pondok karo seluruhnya hidup kita ingat Allah. Maka dikatakan jangan termasuk orang-orang yang lalai, dan ini pasti membawa keberuntungan. Mahasiswa nggak lalai nggak mungkin nyontek. Maka diantara hukuman paling berat di pondok, Bapak Ibu Saudara, itu bohong. Kalau jenengan datang ke pondok-pondok, termasuk pondoknya anak saya, kebohongan itu nggak diampuni, nggak diampuni. Sekali bohong ini anak, hukumannya berat banget. Calon ulama bohong bagaimana? Bahaya banget kan? Berarti dia ghafilin, dia lalai mengingat Allah. Karena kalau dia ingat Allah, nggak mungkin dia bohong. Termasuk nyontek, itu juga berat hukumannya di pondok. Mungkin di sekolah umum tidak terlalu berat hukumannya nih. Tapi di pondok kok nyontek atau bohong udah habis itu. Bisa jadi nggak naik kelas itu. Bisa jadi dibotakin itu. Karena apa? Bahayanya luar biasa. Kelalaian mengingat Allah itu bahaya sekali. Karena kepandaian seseorang diukur dari selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang bertanya, kalau saya mendengar Pak Andri zikir, Pak Andri zikir sudah bagus, saya dengar di sampingnya, apakah saya sudah termasuk zikir? Jawabannya belum. Zikir adalah kita mengucapkan dengan lisan kita. Berarti adab zikir yang berikutnya adalah tidak hanya mendengarkan zikir, tapi kita berzikir. Kadang-kadang ada orang kan, aku sih neng tip, maka sudah cukup buat saya. Bukan, itu bukan zikir, Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya, tidak perlu mengangkat tangan di dalam zikir. Zikir pagi, zikir petang kita nggak perlu, meskipun di situ ada doa. Di dalam zikir pagi itu ada doa, misalnya Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah, itu kan doa. Tetapi tidak perlu, karena Rasulullah contohkan di dalam zikir pagi petangnya tidak mengangkat tangan. Kalau berdoa lain lagi, berdoa dengan zikir hal yang berbeda. Kemudian ini penting supaya tidak jadi hambatan. Yang kedelapan, tidak harus dalam kondisi suci. Aku rong wudu, aku batal, aku ora zikir, keliru. Jenengan tetap zikir di dalam kondisi walaupun jenengan sudah batal. Jenengan berhadas, di atas motor jenengan zikir, di dalam mobil jenengan zikir, di tengah-tengah pekerjaan jenengan zikir. Tidak harus dalam kondisi suci. Jadi kondisi suci itu hanya afdoliyah saja, bukan syarat untuk berzikir. Ini penting Bapak Ibu Saudara, dan ini dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau radhiyallahu anha menyampaikan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadkurullaha, dia berzikir kepada Allah ala kullu ahyanihi, ala kullu ahyanihi, di atas semua keadaan. Kullu ahyanihi, kullu itu semuanya, ahyanihi keadaan apapun. Bahkan Rasulullah melakukan zikir dalam keadaan junub. Junub tahu nggih? Seseorang dalam kondisi junub masih boleh berzikir. Yang diperselisihkan hanya bacaan yang ayat Al-Quran. Contoh, zikir dimulai dengan ayat kursi, itu bacaan Al-Quran. Kulhu falak nas, bacaan Al-Quran. Itu yang diperselisihkan oleh para ulama ketika junub boleh atau tidak. Maka untuk kehati-hatian, untuk yang ayat Al-Quran, kalau kita kondisi junub jangan dibaca. Tunggu kita mandi janabah dulu, baru kemudian kita zikir yang kebetulan bacaan Al-Quran. Kemudian di kitab ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jenengan baca tidak harus berurutan, boleh dibolak-balik. Misalnya jenengan bersubuh naik sepeda, mungkin ingatnya astagfirullah, yang lain belum hafal, nggak apa-apa, astagfirullah dulu sebelum yang lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, saya ingin menekankan di bab adab yang kelima, yaitu dengan suara lirih. Ini penting, ini bagian penting. Mengapa lirih? Yang pertama, menunjukkan keimanan kita benar. Karena apa? Kita sedang menyeru zat yang maha mendengar.
Kalau saya sebutkan dalilnya banyak banget. Di antara Rasulullah menyampaikan, engkau sedang tidak menyeru kepada zat yang tuli, tapi maha mendengar. Maka kita hanya lirih saja, gak perlu bentak-bentak zikir. Kemudian lebih khusyuk Bapak Ibu sedaya. Jenengan punya soal, kemudian mengatakan astagfirullah, astagfirullah, itu lebih khusyuk dibandingkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lebih khusyuk dengan lirih. Jadi bisa buktikan nanti. Ini dalilnya juga sebenarnya banyak. Kemudian lebih menunjukkan ikhlas. Bapak Ibu sedaya, jenengan zikir dengan suara keras, apalagi pakai pengeras suara, itu akan diliputi sifat basariah, sifat kemanusiaan. Basariah itu sifat manusia asalnya. Ini penting Bapak Ibu sedaya. Asalnya manusia itu berkebutuhan untuk dihargai, dihormati, keberadaannya diakui. Ini sifat manusia asli ini. Jenengan datang ke sebuah tempat merasa nggak dihargai, nggak nyaman. Maka asalnya manusia itu pengen dihargai, pengen dinilai, pengen dikatakan bagus. Itu sifat asli manusia. Maka ketika jenengan berzikir dengan suara, kalau ada orang lewat, jenengan berpikir, suaraku kira-kira didengar enak apa tidak? Apalagi kan pakai pengeras suara. Jenengan sholawatan pakai pengeras suara, nek fales, buat menemukan orang juga akan bilang, kayak ngopo suaranya ora penak blas. Padahal urusan zikir bukan urusan keindahan suara Bapak Ibu sedaya. Maka kita berbisik-bisik dengan Allah, bermunajat dengan Allah, akan lebih ikhlas hati kita. Kemudian di antara kelebihannya adalah lebih mudah menghimpun hati Bapak Ibu sedaya. Seseorang yang zikirnya lirih, hatinya terhimpun hanya menuju ke Allah saja. Hati itu nggak terpilah-pilah kemana-mana. Maka akan lebih mudah menghimpun hati. Maka zikir itu dengan lirih, tidak dengan keras. Kemudian akan lebih selamat dari yang namanya was-was syaiton. Karena kalau kita keras nanti was-wasnya banyak sekali. Oh jojo keliru yo. Jangan-jangan saya nadanya salah ya. Jangan-jangannya banyak sekali. Maka kita berzikir dengan lirih Bapak Ibu sedaya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan bisa dipraktekkan. Berikutnya sisa waktu saya menyampaikan tentang makna dan kandungan zikir. Izin minum dulu. Bismillah. Bapak Ibu sedaya, nanti depan kalau bisa sudah punya masing-masing kitabnya. Nanti koordinasi dengan Pak Andri insya Allah untuk kitab zikir pagi zikir petang. Jadi masing-masing sudah punya. Kita akan belajar menyelesaikan kitab ini sampai selesai insya Allah. Makna dan kandungannya insya Allah nggak lama insya Allah. Jadi nanti setelah itu kita lanjutkan lagi kitab yang sebelumnya. Satu di antara zikir yang dengan baca. Mudah-mudahan malam hari ini langsung hafal nih. Menika raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu zikir pagi kita dan zikir petang kita, salah satu bacanya itu raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sudah hafal nih? Udah hafal insyaallah. Ini yang saya sebutkan yang hafal-hafal dulu. Sekarang saya terangkan maknanya. Selama ini jenengan mungkin pernah membaca ini, tapi saya yakin belum menghadirkan makna dengan sempurna. Maka ini pentingnya belajar. Raditu billahi robba. Artinya apa? Saya ridho Allah sebagai Rob saya. Dulu sudah belajar. Rob artinya apa? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang mengurusi seluruh alam semesta. Berarti ketika saya mengatakan raditu billahi robba, saya ridho engkau Allah yang memiliki saya, yang mengurusi saya, yang mengurus alam semesta, yang memberi rezeki kepada saya. Saya ridho ya Allah. Bapak Ibu sedaya, ini jangan perhatikan. Apa arti ridho dalam kasus zikir ini? Ridho artinya kita menerima, qanaah,
merasa cukup dan puas dan merasa tidak perlu yang lain, itu ridho. Ya Allah, saya ridho Engkau sebagai Rob saya, artinya saya itu menerima Engkau Rob saya itu puas kalau Tuhan saya hanya Engkau. Saya nggak butuh yang lain-lain, saya nggak cari yang lain-lain. Kalau saya susah, minta kepada Engkau. Saya berdoa, minta kepada Engkau. Saya punya soal, bertawakal kepada Engkau. Nggak butuh yang lain-lain. Itu arti raditu billahi robba. Beda nggak? Dengan tahu seperti ini mengucapkan raditu billahi robba dengan tidak tahu. Berbeda Bapak Ibu Sedoyo. Ini kita bicara kandungan dari raditu billahi robba. Sehingga jenengan merasakan raditu billahi robba. Ya Allah, saya sudah puas jenengan niku Tuhan saya. Saya nggak butuh yang lain-lain, nggak butuh apapun untuk berkeluh kesah. Engkau saja, itu kita ridho. Masya Allah. Maka Bapak Ibu Sedoyo, kalau jenengan lihat di dalam surah Al-An'am yang sering saya baca di pengimaman, saya sering baca ini, Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Coba itu apa artinya? Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Robku jalan yang lurus. Kalau kita teruskan ayatnya, nanti di ayat ke-164 ada kalimat begini, Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Ini kalau kita ngerti artinya nangis, Pak. Kata Allah kepada kita, katakan, opo yo aku ki kudu golek Rob yang lain, sementara Rob yang kita sembah itu Rabbu kulli syai', Rob segala sesuatu. Bayangin Bapak Ibu Sedoyo, kalau kita berserah kepada apapun, entah bentuknya gunung, entah itu keris, entah itu pekerjaan, itu semua Robnya juga Allah. Maksudnya begitu. Jadi kita tuh nggak butuh. Kul ahwairallahi abghi robba wa huwa, dialah Allah Rabbu kulli syai'. Dialah Allah Rabb segala sesuatu. Bismillah. Maka kita nggak butuh kabar gembiranya Bapak Ibu Sedoyo, kabar gembiranya buat panjenengan yang merasa puas Allah sebagai Rabb kita, maka nanti di yaumil akhir Allah mewajibkan dirinya untuk membuat kita puas. Masya Allah, saya merinding membahas ini tuh. Kalau kita merasa puas Allah saja Rabb kita hari ini di dunia Bapak Ibu Sedoyo, keluh kesah kita, doa kita, penyerahan diri kita, serahan rezeki kita hanya kepada Allah, nanti Allah di sana mewajibkan dirinya, bahasanya begitu, agar kita merasa sangat puas. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Demikian juga raditu billahi robba wa bil islami dina. Kita merasa puas Islam sebagai agama kita. Kita nggak butuh agama yang lain, nggak cari-cari lagi agama yang lain. Ini penting Bapak Ibu Sedoyo, karena agama di dunia ini itu kan banyak banget. Kebetulan yang tersebut ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu. Selain itu yang nggak punya nama kan banyak banget tuh agama. Ini apa nggih? Dikatakan agama ketika kita menyerahkan peribadahan kepada hal itu. Katakanlah dengan memuja-muja sesuatu, itu sudah bisa menjadi agama buat panjenengan sebenarnya. Maka kita mengatakan, saya ridho Islam itu sebagai agama saya. Saya nggak butuh agama yang lain. Kemudian dikatakan juga, saya ridho Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi saya. Maka Nabi Muhammad SAW pernah marah kepada
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ketika Umar membaca-baca suhuf Musa, suhuf Taurat. Jadi suatu ketika itu Umar bin Khattab baca-baca lembaran-lembaran Taurat, maka Rasulullah bersabda, "Amutahawakuna anta ya Abnal Khattab?" Opo Al-Qur'an pira cukup wahai Umar bin Khattab? Bayangkan. Maka dia mengatakan, "Lau kana Musa hayyan." Seandainya Musa hidup hari ini, maka dia pun mengikutiku, kata Rasulullah. Bayangkan, kita sudah punya nabi yang nabi siapapun akan mengikuti, Nabi Muhammad SAW. Bahkan nanti ketika Nabi Isa turun di akhir zaman, tidak membawa syariat baru, Nabi Isa alaihissalam mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Maka dialah satu-satunya nabi yang sholat di belakang umat Nabi Muhammad, yaitu Imam Mahdi. Ketika datang dan turun dipersilakan mengimami, tidak. Imam Mahdi yang jadi imam, menunjukkan bahwa beliau Isa alaihissalam tidak membawa syariat baru. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita itu udah punya nabi yang khotimul anbiya, sebaik-baik nabi. Kita nggak perlu nabi yang lain. Kenapa saya katakan ini penting? Karena hari ini pemuda-pemuda punya profil-profil nabi-nabi yang lain, walaupun tidak disebut sebagai nabi. Buktinya apa? Dia lebih memilih aturan orang itu ketimbang aturan nabi. Itu bentuk dari kita nggak menerima, nggak ridho Nabi Muhammad SAW sebagai nabi kita. Kita kadang-kadang mengambil panduan dari Mr. X, orang yang terkenal zaman sekarang. Panduannya begini, bertentangan dengan nabi. Yang kita ambil itu, kita sudah mengambil nabi baru sesungguhnya dalam hal ini. Maka Bapak Ibu sekalian, ini penting kita mengucapkan kita ridho Nabi Muhammad SAW adalah nabi kita. Karena begitu kita ridho, kita akan ikut syariatnya semua. Maka Bapak Ibu sekalian, melihat seperti ini, Bapak Ibu sekalian, sungguh kita ngaji seminggu sekali itu kurang rasanya. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Masya Allah, sirah Nabi itu Masya Allah panjangnya. Kita bermohon terus kepada Allah agar termasuk orang yang mengucapkan raditu billahi robba, masuk ke hati yang paling dalam, bukan hanya lisan tapi tahu konsekuensinya. Sampai berapa Pak? 53 nggih? 53. Saya tambahkan sedikit, yaitu sayyidul istighfar. Istighfar banyak. Astagfirullah istighfar, Robbik firli istighfar. Tetapi ada sayyidul istighfar. Sayyid itu artinya pemimpin, Bapak Ibu sekalian. Berarti sayyidul istighfar berarti pemimpinnya para istighfar. Inilah sebaik-baik istighfar. Maka wajiblah buat kita untuk hafal. Bacaannya apa? Allahumma anta robbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Seperti itu bacaannya. Panjang apa pendek? Ini kalau sudah hafal pendek insyaallah, ya. Minggu depan jenengan sudah baca kitabnya. Cara menghafalnya gak usah dihafal, dibaca, ya. Cara menghafalnya jangan jadi beban, dibaca tiap pagi dan petang, otomatis hafal sendiri. Moro sepuh saya 87 tahun, moco terus mendak dino, hafal sekarang, hafal kecepal. Bapak Ibu sekalian, mengapa bacaan tadi dikatakan sebagai sayyidul istighfar, pemimpinnya para istighfar? Karena di dalam istighfar ini menggabungkan dua hal, yaitu mengagungkan Allah setinggi-tingginya, merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Coba lihat, Allahumma ya Allah anta robbi, engkau itu Rob saya. Kita mengucapkan itu. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Kemudian khalaqtani, engkau telah menciptakanku, wa ana abduk, dan saya itu adalah hambamu ya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan baca ini lagi punya masalah, nangis jenengan. Ya Allah, saya punya masalah, tapi masalah ini juga izin dari engkau. Saya itu abduk, saya itu hamba.
nggak bisa apa-apa, namanya hamba. Kita mengaku, Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau tuh Rabb saya. La ilaha illa anta, engkau itu tidak ada yang sembah kecuali engkau. Khalaqtani, lah saya itu kan diciptakan oleh engkau. Wa ana abduk, dan saya adalah hambamu. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Maka saya kalau lagi punya gak tentrem di hati, saya baca ini, rasanya langsung, ya Allah, ya saya itu memang hamba. Jenengan dengan bos aja rasanya bagaimana? Jenengan sudah patuh manut sama bos. Ini kita mengucapkan, kita sedang menyebutkan dialah Rob semesta alam. Kita lagi ngaku, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ants, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Orang ini berkata, kita mengatakan, terhadap perjanjian antara aku dengan engkau, maka saya berusaha mastata'tu, dengan sekuat tenaga. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, jenengan dulu di dalam kandungan kan sudah ditanya sama Allah sebenarnya. Allah bertanya kepada kita, setiap kita, alastu birobikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Kita jawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, saya bersaksi engkau adalah Rabb saya. Setiap orang sudah ditanya seperti itu, dan kita nggak ingat itu. Maka disebutkan di dalam Al-Quran bahwa kita sudah pernah ditanya itu. Nah, ketika kita menjawab qalu bala, iya ya Allah, engkau itu Rabb saya, maksudnya kita mengadakan perjanjian dengan Allah bahwa saya itu akan beribadah kepadamu, itu maksudnya. Maka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, terhadap perjanjian antara aku dan engkau, yaitu saya beribadah kepadamu, saya berusaha semampuku. Maksudnya ngatain Bapak Ibu sedaya, kadang-kadang kita sudah tahu sholat tepat waktu itu baik, ini kadang-kadang ngijik salah. Kita tahu bohong itu keliru, ini kadang-kadang itu bohong. Maka kita mengatakan wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, ya Allah, saya itu ya rumongso terhadap janji-janji saya terhadap engkau supaya saya beribadah kepada engkau. Dalam beberapa hal kadang-kadang ijik keliru, ijik salah, kita ngaku di situ. Kita lanjutkan pertemuan depan insya Allah. Sayyidul Istighfar, jenengan di rumah dibaca dulu, kalau bisa dihafal. Nanti kalau bertemu lagi saya bahas insya Allah lebih masuk ke dalam hati yang paling dalam insya Allah. Nah, saya kira itu yang disampaikan pada malam hari ini. Langsung ditutup kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.